Oke teman-teman, kali ini saya hanya bikin sedikit quick review dari helm yang baru saja saya beli. Ini adalah helm LS2 Stroop dengan kode FF325. Jadi ini adalah helm tipe modular dari LS2. Ada berbagai macam pilihan warna, tetapi kali ini saya coba pilihan stripping yang lebih sedikit kelihatan sporty. Biasanya helm-helm yang saya beli itu selalu kalau tidak putih, hitam atau satu color semua, rata-rata satu color. Hari ini saya pilih stripping yang model seperti ini. Jadi LS2 ini seperti yang teman-teman tahu, sizingnya itu harus diperhatikan. Saya mengambil sizing XXL karena biasanya saya pakai size XL aja cukup, tapi dari teman-teman dan dari review yang saya tonton dari youtuber luar selalu bilang kalau helm LS2 ini sangat kecil dan sempit dalamnya. Nah, memang untuk yang tipe ini LS2 Stroop ini helmnya sendiri batoknya itu kecil menurut saya, dan untungnya saya memang order size XXL jadi udah cukup pas di kepala. Dan salah satu kelebihan dari LS2 Stroop ini boleh dibilang dia adalah kelas yang mungkin kalau saya boleh bilang LS2 yang paling low end-nya ya mungkin menurut saya, karena ada LS2 Metro ataupun yang lain-lain itu lebih mahal. Jadi ini salah satu entry levelnya, dan dari reviewer yang saya lihat memang dia ini cukup worth it untuk harga segini. Oke, kalau kita lihat sih fitur dari eksternalnya, kita lihat di sini juga udah ada ventilasi bagian mulutnya, ventilasi bagian atas seperti standar helm lain, dan pastinya sudah ada DOT, jadi sudah ada sertifikat DOT. Di sini untuk membuka visor dari kiri kanannya sebenarnya cukup simple, tapi mungkin karena kamera saya kurang terlalu terang. Di sini ada open, jadi kita cukup buka ini ke arah open. Nah, ini kita lepas, visor beningnya akan ikut juga lepas. Selain itu di sisi kirinya biasa sudah dilengkapi dengan visor untuk matahari, jadi sudah double visor. Dan ini kita bisa angkat tutup dari sisi kiri. Nah, salah satu kelemahannya yang saya kurang suka sebenarnya untuk posisi open visornya yang bagian ini. Jadi kalau nanti kita ingin memasang intercom itu agak sedikit harus ditaruh ke belakang, mungkin sekitar sini, karena rencana saya juga mau pasangkan intercom. Kalau di posisi seperti ini agak susah kadang-kadang untuk memasang kabel. Oke, nah kalau kita coba buka, jadi ini sudah ada sun visornya. Kita coba bawa ke bawah dulu. Busanya sendiri sih teman-teman, mohon maaf nih agak sedikit gelap. Busanya tuh bahannya dari Bluedrew ya, jadi cukup nyaman. Dan di sini saya mungkin karena belinya dari AliExpress, saya kurang tahu nih nggak dapat buku atau apa, hanya dapat seperti ini saja. Jadi saya sempat lihat untuk cara membuka busa dan yang lain-lain itu ada di video resmi dari LS2 nya. Dan yang saya suka sebenarnya sih, karena saya pengguna kacamata, di sini sudah ada fitur di bagian sponnya itu untuk shaping glasses sebenarnya ini, kalau tidak salah istilahnya. Jadi untuk pengguna kacamata di bagian sininya itu sisinya ada seperti cutting yang membantu kacamata tidak terlalu terhimpit ke telinga kita. Nanti kita akan coba pakai biar teman-teman bisa lihat bagaimana kurang lebih tampilannya. Sisanya sih menurut saya cukup standar. Untuk opening tadi dari sini cukup ditekan ke atas full. Finishing produknya sendiri dari color sih cukup oke. Ya standar LS2 lah. Oke, mungkin sebentar lagi saya akan buka kaca filmnya sambil saya pakai dulu helmnya biar teman-teman bisa lihat tampilannya seperti apa di kepala. Oke teman-teman, jadi ini tampilan setelah kita pakai langsung di kepala.
ada fitur yang saya bilang tadi. Di sini ada lambang kacamata, jadi kalau sebagai pengguna kacamata seperti saya itu cukup nyaman menggunakan helm ini karena tidak terganggu untuk bagian gagangnya, tidak terlalu menusuk ke samping. Dan juga dia dilengkapi oleh kita bilang chin curtain, jadi ini bisa dilepas nanti kalau memang mau. Fungsinya hanya untuk jika ada angin dari luar itu tidak masuk melalui sela bagian mulut ketika kita pakai dalam mode full face. Dari samping juga sun visornya tadi seperti ini. Kita akan coba full face. Oke, kalau dari beratnya sendiri mungkin saya rasa helm ini sebenarnya cukup ringan untuk tipe modular. Mungkin rasanya sih di bawah 1,5 kilo. Dan seperti mungkin teman-teman lihat tadi, batoknya ini saya rasa juga secara keseluruhan itu lebih kecil dibanding helm-helm umumnya ya. Kelebihannya lagi kalau menurut saya, busa dalamnya ini sangat-sangat nyaman. Emang sih saya tanya ke teman-teman yang biasa pakai helm-helm seperti HGV, helm seperti Nolan dan lain-lain, mereka juga bilang LS2 ini sebenarnya salah satu yang paling nyaman kalau dipakai. Dan untuk tipe strobe ini kalau harganya sekitar 1,3an, menurut saya sangat worth it dan cocok banget buat teman-teman yang memang suka touring. Ini juga rasanya cocok banget, saya buka nanti mungkin saya coba videoin di video yang lain bagaimana saya memasang intercom ke helm ini. Saya tadi sebelumnya saya coba buka-buka, sangat mudah pembukaannya. Sistemnya itu juga gampang. Jadi kelemahannya tadi itu mungkin karena fisernya itu di bagian kiri bawah ini, jadi mungkin saya harus taruh sedikit ke belakang untuk intercom yang saya pakai nanti. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Thank you for watching.